Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan terlebih-lebih adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat ini kita syukuri dan menjadikan kita untuk selalu bertambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, izinkanlah pada kesempatan pagi hari ini saya sedikit akan menyampaikan uraian tentang amanah, khususnya yakni menunaikan amanah. Amanah itu secara bahasa artinya kepercayaan, ya, ataupun jujur, ya, bersih, setia. Dalam kamus bahasa Arab itu disebutkan dari kata amuna ya'munu amanatan, yang artinya setia, jujur, kepercayaan, ya. Kemudian punya akar kata dengan iman ternyata, ya, antara amanah dan iman itu punya akar kata yang sama, dari kata amana yu'minu imanan. Jadi ada keterkaitan dengan antara amanah dan iman, ya. Karena semakin tebal keimanan seorang, semakin teguh dia memegang amanah. Demikian pula sebaliknya, semakin tipis iman seseorang, semakin tipis pula, ya, lemah pula amanah seseorang tersebut. Bahkan bukan hanya punya akar kata yang sama dengan iman, tetapi juga punya akar kata dengan aman, ya. Aman itu kan dari kata amina ya'manu aman, artinya aman. Berarti antara amanah, iman, dan aman itu ada keterkaitan, ya. Keimanan yang tumbuh dari hati seseorang akan menimbulkan sifat amanah, ya, akan menimbulkan sifat amanah. Nah, amanah itu akan menjadi aman, ya, apabila ditunaikan oleh orang yang beriman, maka titipan yang diberikan kepada orang tersebut akan aman. Jadi seorang yang punya iman akan memiliki sifat amanah, dan barang yang dititipkan atau apa, bisa jasa yang dititipkan itu menjadi aman, ya. Jadi ada ketiga kata itu punya akar kata yang sama. Jadi aman dari apa? Aman dari penyalahgunaan, aman dari penyelewengan, aman dari kecurangan, dan lain-lain. Nah, ini indahnya, ya, istilah-istilah bahasa Arab itu ternyata ada kaitannya antara tiga istilah tersebut, yakni amanah, iman, dan aman. Maka ada sebuah hadis yang menyatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Sebetulnya amanah itu dalam pengertian sempit itu adalah
menjaga titipan. Ya. Jadi menjaga titipan, kemudian mengembalikan titipan tersebut dalam keadaan baik, dalam keadaan utuh. Jadi apabila ada seseorang yang dititipi sesuatu barang misalnya karena suatu keperluan, kemudian barang yang dititipkan itu dijaga, kemudian setelah orang yang menitipkan itu kembali, maka barang tersebut dikembalikan dalam keadaan utuh. Itu artinya seseorang tersebut menunaikan amanah, yakni menunaikan titipan ataupun menjaga titipan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Itu dalam pengertian sempit. Jadi termasuk misalnya ada titipan salam misalnya, kita sering melakukan hal tersebut. Misalnya kita titip salam kepada seseorang untuk disampaikan kepada sahabat, ya, seseorang atau sahabat agar supaya disampaikan, maka salam tersebut disampaikan, maka berarti dia juga telah melaksanakan, menunaikan amanah. Nah, kemudian dalam pengertian yang luas, ya, Ustadz Yunahar Ilyas Allahu Yarham dalam bukunya Kuliah Akhlak itu menyatakan, menjelaskan bahwa akhlak dalam pengertian luas itu di samping melaksanakan atau menjaga titipannya, juga menjaga rahasia, ya. Kemudian menjaga kehormatan orang, juga menjaga dirinya sendiri termasuk kehormatan dirinya sendiri. Kemudian menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Ya, ini. Jadi tugas-tugas yang diberikan kepada seseorang itu termasuk juga amanah. Nah, dalam hal ini akan saya uraikan mengenai amanah dalam pengertian melaksanakan tugas. Kita ini sebagai manusia, ya, diberikan tugas oleh Allah SWT. Ini tugas yang sangat berat, ya, yakni melaksanakan amanah taklif, ya, amanah taklif, ya. Jadi baik hubungan dengan Allah SWT maupun hubungannya dengan manusia. Jadi misalnya kita mendapatkan amanah untuk melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, itu yang terkait dengan hubungannya dengan Allah SWT. Termasuk juga berzikir, berdoa. Kemudian juga hubungannya dengan sama manusia agar supaya kita dalam hubungan muamalah itu baik dengan sesama, dengan lingkungan dan lain-lain. Itu amanah taklif yang kaitannya dengan hablum minanas, hubungan dengan manusia. Itu sangat berat sekali. Sehingga secara metaforis atau secara metafora Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 72, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ya. Kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, ya, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia.
sungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Ini karena manusia diberikan oleh Allah modal yang berupa akal pikiran, kemudian perasaan dan juga kehendak, maka dipikulah amanah itu oleh manusia, punya potensi tersebut. Sedangkan lain halnya dengan gunung, kemudian langit dan tadi bumi tadi, tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia punya tugas berat, ya, punya menunaikan amanah dari Allah, itu punya potensi-potensi tersebut, dan itu amanah yang paling berat. Saya akan ambil contoh amanah-amanah yang ya keseharian kita, ya, yakni misalnya seseorang kepala keluarga itu diberi amanah oleh Allah SWT, ya, untuk mengelola, membina, ya, mewujudkan keluarga yang baik, ya, keluarga yang sejahtera, ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka seyogyanya seorang kepala keluarga punya tanggung jawab, ya, untuk menunaikan amanah itu dengan apa? Yakni mewujudkan cita-cita, mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah tadi. Ya. Dia punya juga tanggung jawab kepada anak-anaknya untuk membina, mendidik dalam hal pendidikan agama, ya, dalam hal akhlak, dalam hal budi pekerti, ya, termasuk juga membina ataupun mendidik istrinya, punya tanggung jawab kepada istrinya untuk menjadi istri yang solehah, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, juga mendidik keagamaan. Nah ini, nah juga kalah pentingnya juga adalah tentu kepala keluarga memberikan nafkah lahir batin, ya, kewajiban untuk, ya, menyediakan tempat tinggal dan kewajiban-kewajiban yang lain. Itu artinya seorang kepala keluarga telah menunaikan tugas yang diberikan oleh Allah SWT kepada dia, ya. Kemudian contoh yang lain lagi adalah seorang pendidik, seorang guru yang diberi tugas untuk mendidik, mengajar kepada siswa, hendaklah melaksanakan, menunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, sehingga memperoleh hasil yang maksimal, ya, bisa mendidik, mewujudkan generasi yang paripurna. Nah, ini contoh seorang pendidik, seorang guru yang telah menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Kemudian juga contoh yang lain adalah seorang aktivis di dalam sebuah paguyuban atau bahkan sebuah organisasi, ya, dia diberikan amanah, ya, ketika permusyawaratan, ya, dia kemudian mengucapkan, katakanlah, janji untuk menunaikan tugas dan melaksanakan program-program yang telah diputuskan. Nah, dia punya kewajiban untuk menunaikan amanah dalam bentuk apa? Dalam bentuk, ya, dia aktif melaksanakan tujuan kegiatan-kegiatan dan tujuan organisasi, ya, mulai dari rapat-rapat, ya, kemudian dari mulai kemudian juga merencanakan suatu program kegiatan, ya, kemudian dalam pengertian juga dalam operasional juga ikut, ya, dalam hal secara prakteknya, kemudian kontrol, pengawasan dan lain-lain, evaluasi dan lain-lain, sampai sesuai dengan masa periodenya atau masa tugasnya. Itu artinya seseorang telah menunaikan amanah. Nah,
Kalau amanah-amanah, ya, kalau tugas-tugas kewajiban itu dilaksanakan dengan baik, ya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keahliannya, insya Allah akan tercipta sebuah tatanan yang baik. Ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa sebuah negeri itu laksana, ini contohnya saja, sebuah negeri itu laksana sebuah taman, ya, yang dihiasi oleh, ya, ilmunya para ulama, ya, adilnya para pemimpin, ya, kemudian juga disiplinnya para pekerja, para karyawan, ya, jujurnya para pedagang, kemudian juga ketaatannya para karyawan, ya. Nah, ini maka akan menjadi sebuah sistem yang baik. Tetapi manakala amanah itu tidak ditunaikan, ya, seorang kepala keluarga ataupun orang tua, ya, acuh tak acuh tidak menaruh perhatian kepada pendidikan misalnya, maka tunggulah saat kerusakannya, ya. Maka ada sebuah hadis yang menyatakan idza wasital amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ya, apabila perkara itu tidak idza wasital amru ila ghairi ahlihi, apabila suatu perkara itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Ya. Ya. Oleh karena itu amanah ini hendaklah perlu ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dijaga dengan sebaik-baiknya, sehingga akan tercipta sebuah masyarakat yang baik, ya, sebuah keluarga yang baik, sebuah lembaga yang baik, sebuah organisasi yang baik pula. Tapi sebaliknya apabila tidak dilaksanakan ini tadi akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan di mana-mana atau penyelewengan di mana-mana. Paling tidak ada penyelewengan, ada kecurangan di mana-mana karena amanah tidak ditunaikan. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat saya kira hadisnya ini berat bagi seorang yang tidak menunaikan amanah, dalam pengertian dia berkhianat. Maka disebut orang munafik kalau misalnya orang tersebut tidak melaksanakan amanah atau berkhianat. Ya. Ayatul munafikin salasun. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, apabila dia berkata bohong. Ya. Idza wa'ada akhlafa, apabila dia membuat janji atau berjanji dia mengingkari. Ya. Wa idza tumina khona, apabila diberi amanah dia berkhianat. Jadi apabila ketiga hal itu dilakukan, maka yang ketiga misalnya diberi amanah selalu tidak ditunaikan, yaitu jangan-jangan akan dicap menjadi seorang yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya sendiri, Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, marilah kita berusaha sekuat tenaga memohon kepada Allah kekuatan lahir dan batin, memohon petunjuknya agar supaya kita bisa menunaikan amanah baik besar maupun kecil, ya, sesuai dengan kemampuan kita, tentu didasari dengan keikhlasan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan bagi kita bersama dan ada manfaatnya. Astagfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.